Dalam episode ini, saya akan menjelaskan pandangan psikologi menurut kajian Henry Murray atau Henry Murray. Henry Murray adalah salah seorang direktur dari Harvard Clinic, dan dia adalah tokoh psikologi yang mengembangkan perangkat tes yang sampai sekarang dikenal sebagai the TAT atau the Thematic Apperception Test. Pandangan-pandangan Henry Murray ini dikenal sebagai personologi. Menurut Henry Murray, kepribadian itu berpusat di otak, dan tindakan individu dilandasi oleh needs. Setiap individu memiliki serangkaian, sederetan needs. Kebutuhan ini harus dipenuhi. Ada kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi karena ini adalah kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan untuk hidup yaitu termasuk makan, bernafas, sehat. Ini termasuk namanya visceral needs. Jadi apabila individu itu tidak makan, dia mati. Apabila individu tidak bernafas, dia mati. Dikenal sebagai the visceral needs. Kemudian ada juga yang dikenal sebagai kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah psychogenic needs, kebutuhan psikogenik. Psychogenic needs merupakan kebutuhan sekunder sebagian besar dalam alam ketidaksadaran. Kembali dilandasi oleh psikoanalisis, pentingnya alam ketidaksadaran. Namun, karena dia berada di dalam alam ketidaksadaran, seringkali juga tidak dikenal oleh individu yang bersangkutan, namun mempengaruhi kepribadian yang bersangkutan. Jadi seringkali manusia itu tidak mengenali apa sebetulnya kebutuhan dia, dan itu harus dilakukan evaluasi. Apa kebutuhan dia dan harus dilakukan evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Menggunakan perangkat-perangkat tes, seperti misalnya the 16PF, dan tentu saja oleh Murray digunakan TAT atau kecenderungan kepribadian tertentu yang dievaluasi melalui Thematic Apperception Test yang terdiri dari serangkaian gambar, dan individu diminta untuk menceritakan, mengekspresikan, menarasi gambar itu bercerita tentang apa. Berdasarkan cerita-ceritanya, seorang psikolog kemudian bisa memahami apa sesungguhnya yang ada di dalam diri seseorang, kebutuhan apa yang dia butuhkan untuk dipenuhi. Manusia memiliki kebutuhan ini, namun setiap individu memiliki derajat kebutuhan yang berbeda. Katakanlah ada kebutuhan sosial misalnya, social needs. Ada orang yang ingin bersosialisasi hanya dengan segelintir orang saja, 2-3 orang saja. Ada yang ingin bersosialisasi dengan kelompok besar. Ada yang tidak begitu perlu bersosialisasi, sementara dia lebih didorong oleh kebutuhan untuk achievement misalnya, untuk kebutuhan untuk berprestasi. Jadi masing-masing orang ada memiliki kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan berprestasi, kebutuhan untuk mendominasi, kebutuhan untuk merawat, dan seterusnya. Ada 24 jenis kebutuhan ini. Tapi mana yang lebih primer, mana yang lebih sekunder dari masing-masing individu berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok kebutuhan ini terdiri atas prepotency needs atau prepotency urgency. Itu kelompok kebutuhan yang harus segera terpenuhi, karena kalau dia tidak terpenuhi, dia tidak
memuaskan individu yang bersangkutan. Individu menjadi sangat kecewa, individu akan mengalami ketegangan. Dikenal sebagai prepotency needs. Dan ada kemudian juga fusion needs atau cluster of needs. Jadi kelompok kebutuhan satu sama lain ini membentuk satu kelompok, membentuk satu cluster. Dia tidak bisa dipenuhi tanpa adanya kebutuhan yang lain. Misalnya begini, ada kebutuhan berafiliasi dikenal sebagai affiliation needs, ada kebutuhan sosial dikenal sebagai social needs. Dia itu tidak bisa terpisah. Karena di satu pihak individu membutuhkan sosial, di lain pihak dia membutuhkan afiliasi. Tidak mungkin seseorang berafiliasi kalau dia tidak bersosialisasi. Dan tidak mungkin dia bersosialisasi tanpa dia melakukan afiliasi. Demikian juga kebutuhan dominance. The needs of social, the needs of affiliation, the needs of dominance itu merupakan satu bentuk cluster di mana seseorang untuk mendominasi, dia perlu untuk mendominasi orang lain, dia harus berada di dalam lingkungan sosial tertentu. Maka individu ini pasti memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi, mendominasi, dan berafiliasi. Ada yang sifatnya submisif. Dia berafiliasi, bersosialisasi, dan submisif. Dia tidak dominan. Dominan dan submisif berbeda. Yang satu ingin menguasai, yang satu hanya ingin menjadi pengikut saja misalnya. Tapi ragam kebutuhan ini merupakan satu bentuk cluster. Dikenal sebagai fusion needs. Needs kebutuhan ini dapat saling menunjang satu sama lain. Seperti tadi saya katakan ada hubungan, ada kaitan antara satu needs dengan yang lain, dapat pula bertentangan, tergantung kondisi situasi lingkungan. Nah, di dalam kondisi situasi lingkungan itu biasanya menimbulkan apa yang dikenal sebagai press, yaitu tekanan-tekanan lingkungan, harapan-harapan lingkungan, dorongan-dorongan lingkungan yang berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan ini. Press bersifat membangkitkan atau mendorong tindakan mengarah ke sasaran kebutuhan. Jadi misalnya seseorang butuh berprestasi tertentu, itu adalah needs of achievement. Kemudian ada press, ada peluang dari lingkungan untuk dia belajar, untuk dia menempuh pendidikan, dan kemudian ada press, dia disediakan dana tertentu untuk menempuh pendidikan tersebut. Maka dorongan-dorongan dari press tersebut, kemudian support dari orang tua, support dari teman-teman, itu merupakan satu bentuk press yang membuat dia terdorong untuk mencapai harapan, untuk memperoleh achievement, untuk bisa meraih harapannya, kebutuhannya, memperoleh hasil prestasi pendidikan misalnya. Jadi need dan press ini berhubungan satu sama lain. Secara yang paling sederhana, apabila seseorang itu katakanlah berada di dalam kondisi visceral needs, dia lapar itu visceral needs, dia harus makan, lalu tersedia press, lalu tersedia makanan, lalu ada yang menawarkan dia makanan, itu adalah satu dorongan, maka dia melakukan tindakan makan. Bentuk hubungan, kalau lapar makan, kalau haus minum, bentuk hubungan yang seperti ini adalah hubungan yang tidak terhindarkan, karena kebutuhan makan itu harus dipenuhi dengan makanan, kebutuhan air itu harus dipenuhi dengan minuman, nggak bisa dipenuhi dengan yang lain. Ini dikenal sebagai tema. Di episode yang lain ini akan saya jelaskan, tapi untuk sementara paparan saya meliputi aspek yang prepotency, needs yang harus dipenuhi segera, terutama visceral needs ini, dan fusion needs, di mana kebutuhan-kebutuhan ini merupakan satu kelompok kebutuhan yang berinteraksi, saling menunjang satu sama lain. Pada episode berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pandangan-pandangan dari Henry Murray.